Baik, terima kasih Pak Hadi. Pak Amin tadi menyampaikan tidak akan berpendapat, tapi puluhan pendapat yang keluar tadi. Jadi begini, saya mungkin dari sisi penganggaran ya, supaya bisa kita tangkap apa yang terjadi. Yang pertama, proses penganggaran itu ada 4. Perencanaannya, penganggarannya, kemudian pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ini kasusnya terjadi pada proses penganggaran dan pelaksanaan. Pak Hamimi itu didalilkan, bahkan sudah ada putusannya, dinyatakan melakukan perbuatan hukum, melawan hukum dalam 3 hal. Pada proses perencanaan, RKA SKPD tentang bansos itu tidak dibahas dalam tim anggaran. TAPD. Itu satu. Itu tidak boleh. Sebab peraturan pemerintah 58 tahun 2005 menyatakan bahwa semua dokumen RKA SKPD yang ada di dalamnya usulan tentang bansos harus dan wajib dibahas dalam tim anggaran pemerintah daerah. Itu lepas. Satu. Itu tahun 2011. Itu dalam proses perencanaan. Kemudian pada proses pelaksanaan, bahwa bansos itu berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, proses pembayarannya itu langsung kepada yang bersangkutan. Kalau itu adalah bansos dalam bentuk uang. Tetapi baik YK maupun SW ada 12 SP2D yang tidak masuk langsung kepada penerima bansos, tapi ditarik langsung oleh bendahara bantuan sosial yang ada di DPPKAD. Itu yang terjadi. Yang ketiga, yang didalilkan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Pak Bupati secara bersama-sama dengan kedua yang sudah lebih awal, menurut Pak Amin tadi, itu bahwa Permendagri yang mendasari kasus 2011-2012 itu adalah Permendagri 13 tahun 2006. Yang menjadi dalil bantahan itu Permendagri 32 tahun 2011. Tahun 2011 itu keluarnya bulan Juni, belum berlaku pada kasus tahun 2011. Oleh karenanya, kepada Ibu sekalian, ada peluang sebenarnya bagi kepala daerah untuk keluar dari ini. Bahwa kepala daerah itu adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahun anggaran, kepala daerah itu melimpahkan sebagian kekuasaan itu kepada bendahara umum daerah. Bahkan memberikan kuasa pengguna anggaran kepada masing-masing SKPD. Persoalannya bahwa tidak di situ persoalan. Persoalan terjadi bahwa perintah untuk memasukkan komponen bansos ini langsung ke Simda, tidak lewat pembahasan TAPD, itu dianggap adalah perintah berada di atas dari ketua kepala PPKAD, DPPKAD. Ini yang menjadi petunjuk awal bahwa secara bersama-sama terjadi melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat kepala daerah itu punya hak diskresi tertentu. Dan itu dituangkan dalam peraturan bupati. Hanya memang pada saat Pak Bupati menetapkan APBD tentang bansos, turun evaluasi dari Provinsi Gorontalo. Sederhananya, provinsi ini menyatakan tolong bantuan sosial ini lebih selektif lagi. Disesuaikan dengan undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Artinya jangan di atas 200 juta. Itu arahan evaluasi pemerintah provinsi.
Tetapi yang terjadi bahwa di dalam Perbup itu katakanlah untuk masjid hanya batas sampai 3 juta sampai 5 juta rentangnya. Tapi ternyata ada yang dapat 295 juta, ada yang dapat 300 juta, ada yang dapat 1, sekian miliar. Ini yang dianggap perbuatan melawan hukum. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai, katakanlah sebagai warga yang tidak ingin melihat bahwa kondisi ini akan berulang pada kepala daerah yang lain. Sebab hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di Bonemolango. Kasus-kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bonemolango, terjadi juga di daerah yang lain. Bahkan di daerah yang lain bukan tidak membahas dalam TAPD, tidak membahas dalam perubahan APBD. Tapi sekarang kan tidak ada persoalan. Pertanyaannya, kenapa kok intensnya di Bonemolango? Hanya itu persoalan. Hanya itu persoalan. Kalau dikaitkan dengan urusan politik, saya tidak terlalu paham. Tapi yang pasti bahwa undang-undang yang peraturan pemerintah yang mendasari kasus ini tahun 2011 dan 2012 itu peraturan pemerintah 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006. Bukan yang diisukan sekarang. Nah ini kan peluang bagi pengacara, paling tidak melakukan advokasi, bahwa sebenarnya urusan tidak dibahasnya komponen bansos itu di tim anggaran pemerintah daerah tidak hanya terjadi di Bonemolango. Tidak hanya terjadi di Bonemolango, bahkan ada pemerintah daerah yang lain tidak pernah membahasnya, tiba-tiba keluar anggarannya, nanti dilaporkan di dalam pertanggungjawaban. Dan itu ada banyak buktinya. Ada. Di kabupaten lain di Provinsi Gorontalo ada, bahkan jauh di Provinsi Gorontalo pun ada. Tapi yang ini menjadi tersangka. Nah, jadi mungkin saja bahwa beberapa saat yang lalu kan memang ditunda untuk proses pemberkasan terhadap Pak Hamim. Tetapi karena ini sudah menjadi kata hak penyidik untuk menetapkan tersangka, untuk menahan tersangka, maka tinggal kita lah. Artinya kalau Pak Alun sebagai orang Nasdem, saya sebagai orang Nasdem juga turut memberikan kontribusinya yang yurisdiktif. Artinya kita memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi di Bonemolango. Bahkan ada yang tahun 2019, 2020, 2021. Ya. Iya. Bahkan yang menjadi kasus di peradilan yang 53 miliar kan sebagian besar lah bansos. Yang sudah menjadi persoalan 53 miliar yang lalu di pengadilan Gorontalo kan itu bansos dan hibah. Totalnya 53 miliar itu adalah bansos dan hibah. Tapi mungkin saja bahwa memang kadar komunikasi kepala daerah terhadap institusi ini harus perlu ditingkatkan. Itu yang tidak terjadi. Karena komunikasi itu adalah hal yang paling menentukan. Dan itu memang yang perlu. Mungkin dalam saat-saat ke depan ini dalam proses memasuki peradilan, komunikasi itu lebih diintensifkan. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi bahwa Pak, saya ini sebenarnya punya niat yang baik. Pak Hadi, 1,2 miliar, 1,7 miliar yang disebut kerugian, 1,2 miliar diantaranya itu adalah terhadap 12 masjid. Dari 1,7 kerugian, 12 SP2D itu 1,2 miliar kepada 12 masjid. Coba dapat dibayangkan. Kalau menguntungkan diri saya, tentu tidak. Menguntungkan orang lain juga tidak. Menguntungkan masjid. Tentu posisinya itu. Mungkin ini adalah ruang bagi para pengacara untuk melakukan proses pembelaan. Sebab dari angka 1,7 miliar itu, 1,2 miliar diantaranya adalah 12 masjid. Ada dalam bentuk 12 SP2D. Oleh karenanya, kalau kita lihat-lihat, bahkan
orang yang di masjid itu heran, kasihan ya. Orang yang membantu masjid tapi jadi tersangka. Perlu untuk juga kita sadari bahwa prinsip pidana korupsi sekarang tidak hanya melihat pada dalil materialnya. Tanpa kerugian negara, kalau terjadi kebijakan yang melawan hukum adalah delik pidana. Tanpa ada kerugian negara. Tadi itu putusan MK. Tidak boleh orang bantah. Tidak ada kerugian negara, tapi ada perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, pantas untuk dipidana. Dan itu oleh karenanya kalau kita dengar Pak Hamim tidak pernah menerima, ya memang tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi bukan berarti itu menutup kemungkinan untuk memproses pidana dari pelanggaran perbuatan hukum. Nah, saya kira Pak Hadi, kalau kita memaparkan ini bukan berarti kita menghajar Pak Hamim, tidak. Memberi ruang bagaimana cara untuk menyiasati proses pembelaan. Karena pembelaan itu kan menempatkan hukum pada proporsi yang sebenarnya. Kalau ada yang membangun masjid, 12 masjid, kerugian 1,7 miliar, 12 masjid diantaranya 1,2 miliar, kenapa tidak bisa dibebaskan? Orang kan punya niat yang baik. Hanya mungkin di dalam beberapa proses penganggaran, itu memang ada terjadi sedikit bukan melampaui kewenangan, tapi mengurangi kewenangan TAPD untuk membahasnya. Hanya di tingkat itu. Saya kira itu Pak Hadi dari saya, dan kita hadapi saja ini Pak Alyun, kondisi ini karena memang sudah terjadi, mungkin akan diundur lagi ini status tersangka ini. Kita akan memberikan katakanlah masukan seperti yang disampaikan Pak Alyun, bahwa langkah-langkah itu sudah dipersiapkan oleh Nasdem dalam rangka membela Pak Hamim agar hukum ini diletakkan pada proporsi yang sebenarnya. Kalau kita ungkapkan yang sebenarnya, mungkin dari tuntutan yang mungkin 5, mungkin tinggal dituntut 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.